Hai sobat, apa kabar kalian semua? Kali ini, Mengenal Alam akan membedah tentang sebuah zaman, yang dimana zaman tersebut adalah zaman yang membuat semua umat di dunia ini penasaran dengan masa di saat itu. Karena dari ukuran-ukuran fosil peninggalan yang ditemukan, membuat kita selalu bertanya-tanya, bagaimana rasanya hidup di zaman itu. Baiklah, kita akan membedah kehidupan di zaman dinosaurus, atau dikenal dengan zaman Jurassik. Banyak orang mengasosiasikan periode Jurassik itu seperti dinosaurus menakutkan dari film Jurassic Park. Namun, franchise di dunia industri perfilman memang mempopulerkan era tersebut. Sebenarnya, ada jauh lebih banyak hal di zaman itu daripada dinosaurus karnivora. Nah, yang akan kita bedah kali ini adalah tentang kehidupan di zaman Jurassik dan sebelumnya. Namun sebelum itu, untuk sobat Mengenal Alam yang belum subscribe, silahkan subscribe, agar channel ini tetap eksis dan terus berkembang, agar dapat memberikan informasi tentang seputar alam dan dunia. Baiklah, mari kita buka scene ini dengan kehidupan di masa Jurassik. Pada awal periode Jurassik, superbenua besar Pangaea mulai pecah, memulai pembentukan dunia seperti yang kita kenal sekarang. Itu pun baru mulai membentuk dua benua super yang disebut Laurasia dan Gondwana. Selama periode Jurassik, iklimnya hangat dan basah, menyebabkan kelimpahan yang dapat menopang spesies hewan dan tumbuhan besar. Sangat hangat, sehingga tidak ada lapisan es, dan sebaliknya, hutan tumbuh di daerah yang lebih dingin lebih dekat ke kutub. Kalian tahu kenapa disebut dengan zaman Jurassik? Nama Jurassik berasal dari pegunungan Jura yang terletak di antara Perancis dan Swiss. Di pegunungan inilah para arkeolog pertama kali menemukan dan mempelajari artefak dari periode Jurassik. Periode ini terjadi antara 145 hingga 196 juta tahun yang lalu. Ini adalah pertengahan dari tiga era Mesozoikum yang terjadi antara 66 dan 252,2 juta tahun yang lalu. Sebelum periode Jurassik adalah periode Triasik, dan sesudahnya adalah periode Cretaceous. Beberapa orang menyebut periode Jurassik sebagai zamannya dinosaurus, karena betapa subur dan melimpahnya hewan-hewan ini selama periode ini. Namun, mereka bukan satu-satunya yang ada. Periode Jurassik adalah saat burung pertama kali muncul. Mereka berevolusi dari Theropoda, sekelompok dinosaurus yang termasuk Tyrannosaurus Rex yang menakutkan, serta Spinosaurus dan Gigantosaurus yang besar. Saat ini, lebih dari 10.000 spesies burung yang hidup di planet kita masih dianggap sebagai Theropoda dan merupakan satu-satunya keturunan dinosaurus yang masih hidup hingga saat ini. Archaeopteryx mungkin adalah unggas awal yang paling terkenal. Hewan ini memiliki fitur reptil dan burung modern. Archaeopteryx tinggal di tempat yang sekarang disebut Bavaria, sebuah negara bagian di Jerman. Pada saat itu, Jerman terletak lebih jauh ke selatan, pada garis lintang yang mirip dengan Florida, tetapi memiliki iklim yang jauh lebih kering. Archaeopteryx seukuran burung gagak di saat ini. Dengan berat sekitar 2,2 pon, bisa terbang, dan mungkin memiliki kombinasi bulu dan protofeathers, bulu mirip bulu, yang merupakan pendahulu bulu modern. Burung ini adalah karnivora dan memakan hewan kecil, menggunakan cakar pembunuh dan gigi tajamnya untuk berburu dan makan. Dinosaurus. Mereka menyebutnya zaman dinosaurus karena suatu alasan. Memang ada banyak dinosaurus selama ini. Banyak dinosaurus karnivora memiliki kelompok tersebut, atau Theropoda. Dinosaurus ini sebagian besar adalah karnivora, tetapi kemudian pada periode Jurassik, beberapa Theropoda herbivora berevolusi, seperti Limosaurus. Tidak termasuk burung modern, yang juga merupakan Theropoda. Theropoda terbesar kemungkinan besar adalah T-Rex yang terkenal yang tingginya bisa mencapai 13 kaki di pinggul dan panjangnya lebih dari 40 kaki.
Beratnya lebih dari 16.000 pound. Namun, T-Rex tidak hidup sampai periode Cretaceous berikutnya. Yang terkecil adalah Anchiornis huxleyi yang panjangnya hanya 1 kaki dan beratnya sekitar 100 gram. Ornithischians adalah kelompok dinosaurus lain yang berkembang selama periode Jurassik. Mereka termasuk herbivora seperti Triceratops dan Stegosaurus. Meskipun namanya berarti berpinggul burung karena memiliki pinggul yang mirip dengan burung modern, mereka hanya berkerabat jauh dengan burung karena burung adalah teropoda. Mereka memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakan mereka dari dinosaurus lain seperti tulang di bagian depan mulut mereka yang mungkin merupakan titik perlekatan paruh. Sauropoda adalah hewan terbesar yang pernah hidup dalam sejarah planet bumi kita. Contoh bagus dari sauropoda yang khas termasuk Brontosaurus, Brachiosaurus, dan Diplodocus. Mereka memiliki kepala kecil, leher panjang, tubuh besar, dan ekor panjang. Supersaurus itu panjangnya 112 kaki. Panjang Barosaurus mungkin lebih dari 150 kaki. Barosaurus juga merupakan dinosaurus tertinggi, dengan tinggi lebih dari 70 kaki. Beberapa peneliti percaya bahwa beberapa sauropoda akan menggunakan ekornya sebagai senjata, seperti cambuk. Mereka mungkin juga mampu menakut-nakuti makhluk lain dengan membuat dentuman sonik, seperti melecutkan cambuk dengan ekornya. Ichthyosaurus adalah sekelompok reptil laut besar. Panjangnya berkisar antara 3-60 kaki dan mungkin menyerupai lumba-lumba modern. Meskipun mereka reptil, mereka melahirkan keturunan hidup. Penemuan awal fosil pada tahun 1800-an menyebabkan ketertarikan pada hewan-hewan ini dan membuat beberapa peneliti pada saat itu bertanya-tanya apakah Ichthyosaurus mungkin masih bersembunyi di kedalaman air. Plesiosaurus adalah jenis reptil punah lainnya yang bukan dinosaurus. Menjelang periode Jurassik akhir, Pliosaurus, sejenis Plesiosaurus, akan berada di puncak rantai makanan, setidaknya di air. Dengan tengkorak sepanjang 6 kaki dan tubuh sepanjang 40 kaki, itu adalah salah satu hewan terbesar yang berenang di sekitarnya. Pterosaurus adalah hewan pertama yang memiliki tulang belakang untuk terbang. Mereka adalah sekelompok reptil terbang yang termasuk genus terkenal Pterodactyl. Beberapa orang menyebutnya dinosaurus terbang, tetapi secara teknis mereka bukan dinosaurus. Peneliti awal percaya ini terkait erat dengan burung, dan mudah untuk mengetahui alasannya. Namun, burung adalah keturunan dari dinosaurus teropoda. Prosalirus, yang pertama kali muncul pada periode Jurassik, adalah hewan mirip katak pertama yang melompat seperti katak modern. Tidak banyak yang diketahui tentang mereka karena sejauh ini hanya 3 kerangka yang ditemukan. Fosil kerabat katak lainnya, seperti Notobatrus, lebih banyak. Amfibi lain termasuk salamander awal yang termasuk dalam keluarga Cryptobranchoidea. Spesies di sekitar periode Jurassik sudah punah hari ini, tetapi keluarga Cryptobranchoidea memiliki banyak spesies hidup modern. Lumpfish, yang masih ada sampai sekarang, hadir pada periode Jurassik. Ikan ini sebenarnya bisa bernafas di air atau udara. Ikan bertulang rawan, mirip dengan hiu modern, juga berkembang biak selama ini. Sinar tertua yang diketahui, Antiquaobatis, pertama kali muncul selama periode Jurassik awal. Serangga dan laba-laba melakukannya dengan baik selama periode Jurassik juga. Kumbang tumbuh subur, dan kumbang pertama muncul. Kupu-kupu dan ngengat pertama juga muncul di sekitar transisi antara periode Trias dan Jurassik. Ada juga capung dan capung jarum seperti yang kita kenal sekarang. Orang pasti bertanya-tanya, apakah dinosaurus terganggu oleh serangga seperti kita hari ini? Ini juga saat kepiting pertama kali muncul. Belakangan pada periode itu, kelomang berkembang. Selain itu, gurita pertama hadir selama masa Jurassik. Di akhir periode Jurassik, terjadi kepunahan kecil. Banyak sauropoda, reptil laut, dan hewan lainnya punah. Namun, bukan peristiwa kepunahan besar yang membunuh semua dinosaurus. Itu terjadi pada akhir periode berikutnya, yaitu di periode Cretaceous.
Beberapa ilmuwan ingin menghidupkan kembali beberapa spesies dari periode Jurasik, seperti dinosaurus. Mereka mungkin dapat melakukannya dengan mengedit DNA kerabat terdekat mereka, burung, agar menyerupai DNA dino. Namun, DNA dinosaurus sulit didapat. Fosil sebenarnya tidak mengandung bahan biologis hampir sepanjang waktu. Mereka sebenarnya terdiri dari batu dan sedimen. Bahkan jika jaringan dapat bertahan selama jutaan tahun, para ahli tidak percaya bahwa DNA dapat bertahan selama itu. Namun, filosofi ini dapat membantu para ilmuwan untuk menghidupkan kembali spesies yang telah punah baru-baru ini, seperti mamut berbulu atau burung dodo. Itulah tadi, pembahasan tentang zaman dinosaurus atau zaman Jurasik. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat sobat semua. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk menonton video ini. Jika sobat suka, silahkan sobat subscribe, like dan komen. Jika ingin mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari channel Mengenal Alam, silahkan sobat tekan tombol lonceng yang berada di kanan bawah. Terima kasih, salam mengenal alam.